Orang Islam itu, misalkan dia seorang buruh penarik beca, tapi mereka itu menyimpan uangnya sedikit demi sedikit supaya bisa menunaikan ibadah haji. Tapi orang sini menghabiskan ratusan juta untuk mengunjungi tanahnya orang yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Allah mereka. Ayang. Mohon maaf, Pak. Itu Bu, umatnya ada salah satu umat ibu yang nyempil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan Sersan, serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau nge-reaction apa ini? Saya mengumpulkan bos, sekitar 5 video short, 5 video short. Seorang pendeta, video dari seorang pendeta wanita, pendeta perempuan, madam, seorang madam. Di video itu beliau mengapresiasi beberapa amalan ibadah dan perilaku umat Islam. Ini sebenarnya menjadi sebuah prestasi bos ya di kita bos ya. Karena mendapatkan pengakuan dari agama lain. Tokoh sekali ya, tokoh juga. Kami juga nggak segan-segan mengakui bos jika agama lain itu baik bos ya. Iyalah. Kami juga nggak segan-segan mengakui loh ya. Kita fair-fairan aja. Oke bos, langsung aja ke TKP bos. Kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji. Itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Padahal tahu gak, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Maksudnya menghormati ulama yang sealiran Bu, yang sealiran pastinya itu. Di Kristen juga yang sealiran ini ya. Ini bicara yang satu circle bos. Kita circle-nya di Aswaja. Pasti menghormati ulama-ulama Aswaja. Yang circle-nya Wahabi pasti menghormati circle-nya Wahabi, yang circle-nya Syiah pasti menghormati circle-nya Syiah. Dan masing-masing ini mempunyai prinsip al-ulama warasatul anbiya. Itu Bu, karena itu Bu, karena ada hadisnya Bu, ada sabda Nabi yang mengatakan seperti itu, bahwasanya ulama itu pewaris para nabi. Bahkan ada lagi hadis ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Nah itu ulama-ulama umatku itu setara seperti nabi-nabi, bukan setara maksudnya setara derajatnya, tapi seperti nabi-nabi Bani Israel. Nah, kayak gitu. Tapi penghormatannya beda-beda Bu. Kalau di Wahabi nggak boleh Bu cium tangan Bu, sama ustadznya nggak boleh, nunduk nggak boleh Bu. Kalau di Aswaja cium tangan, nunduk, bahkan dari jauh lewat itu Bu sudah nunduk begini. Kalau yang tokoh-tokoh besar bos ya. Kalau di Syiah itu lebih parah lagi Bu penghormatannya Bu. Penghormatannya, pengkultusannya lebih parah kalau di Syiah. Itu hanya informasi Bu ya. Kami nggak buka aib Islam maksudnya ini bicara fakta padanya. Tanpa saya terangkan pun insya Allah non Muslim itu tahu ya. Lanjut bos. Orang Islam itu, misalkan dia seorang buruh penarik beca, tapi mereka itu menyimpan uangnya sedikit demi sedikit supaya bisa menunaikan ibadah haji. Tapi orang sini menghabiskan ratusan juta untuk mengunjungi tanahnya orang yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Allah mereka. Malah sebaliknya firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Itu kenapa bisa seperti itu Bu? Saya bantu jawab Bu. Karena ibadah haji itu wajib bos, pondasi, iya, rukun Islam. Jadi pondasinya Bu,
Bunyal Islam ala khomsin. Islam dibangun atas 5 pondasi ini, Bu. 5 pondasi ini. Yang pertama syahadat, bos ya. La ilaha illallah. Kemudian sholat. Kemudian apa, bos? Zakat. Kemudian puasa. Yang terakhir 5 haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu, Bu. Nah, dan ini kenapa orang Islam itu dari awal itu sudah pasti punya cita-cita, Bu. Di lubuk hati mereka yang terdalam, walaupun dia nggak mampu secara finansial, pasti di lubuk hati mereka itu ada keinginan ingin berangkat haji. Karena apa? Ingin menyaksikan langsung. Satu, ingin menyempurnakan Islamnya biar sempurna, rukunnya biar sempurna, bos ya. Walaupun bukan kewajiban bagi yang nggak mampu ini, Bu, hanya yang mampu saja. Kemudian ingin melihat beribadah Ka'bah secara langsung. Soalnya apa? Setiap harinya kita sholat itu menghadap ke sana. Jadi kita ingin tahu seperti apa kiblat kita itu. Yang ketiga, kita ingin ziarah ke Nabi kita, ke junjungan kita, Bu. Karena ada situsnya kan, ya. Iya, di Raudhah itu. Iya, itu ada situsnya. Walaupun di kalangan kami, Bu, ada beberapa pendapat aneh yang berfatwa bahwasanya makam Rasulullah itu harus digusur, makam Nabi kita harus digusur karena ibadahnya nggak sah katanya kalau ada makam di masjid itu, Bu. Ya, ini dari sekte-sekte yang Wahabi tadi, Bu. Itu, Bu. Kami untungnya orang Islam mayoritas nggak mau, bos. Mayoritas nggak mau, bos. Itu situs bersejarah, kalau situsnya dihilangkan, bos. Kalau situs Nabi kita dihilangkan, teman-teman, waduh, gampang untuk memurtadkan orang Islam ini, bos ya. Situsnya sudah nggak ada, tinggal saat itu ya situsnya, bos. Masa mau dihilangkan? Nah, begitu, Bu. Bahkan bukan haji aja, karena haji itu sulit sekarang, Bu. Maksudnya lama. Kita umroh, Bu. Ada umroh juga. Ada umroh gitu harusnya, Bu. Lanjut, bos ya. Kristen, menurut saya kita harus belajar dari saudara-saudara Muslim dalam hal memberi. Orang-orang Muslim itu berani luar biasa, all out luar biasa. Satu orang bisa membuka rumah makan gratis. Mereka itu mengabdi kepada agamanya luar biasa supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala. Orang Kristen yang katanya sudah diselamatkan, sudah diterima, sudah dicintai, tapi heran, pelitnya bukan main. 10% dibahas nggak habis-habis. Katanya kalau nyanyi seluruh hidupku milik Tuhan, kasih 10% aja berbantah-bantah. Kasihan deh lo. Itu kenapa bisa gitu, bos ya? Kalau di Islam, Bu, mungkin 10% itu kewajiban, bos ya. Kewajiban jemaat gereja, bos, untuk menyerahkan 10% dari penghasilannya, bos. Tapi di Islam kan zakat, bos. Kalau 10% mungkin tuh, ya mungkin karena mereka, Bu, membandingkan dengan Islam, Bu. Mungkin loh ya, mungkin mereka itu membandingkan dengan Islam, makanya mereka 10% diungkit-ungkit terus, bos. Waduh, kayak beda dengan agama sebelah, ya kan? Agama sebelah nih zakatnya cuma 2,5%. 2,5%. Lebih sedikit, itu Bu. bagi yang lebih sedikit. Satu nisab. Itu pun ada syaratnya, Bu. Harus satu nisab. Satu nisab itu patokan, satu patokan, Bu. Satu patokan. Ada patokannya. 1 tahun dan 1 nisab. Standar minimum itu ada. 1 nisab itu standar minimum ada. Bagi kalian yang bela mati-matian Israel, apapun tindakan mereka, dengar ya. Orang Israel itu bahkan menganggap kekristenan itu pagan, penyembah berhala. Bahkan ada sekelompok orang-orang Kristen yang melakukan ziarah ke situs bersejarah Kristen di sana, diludahi kan. Dan kalian harus tahu bahwa di Palestina itu juga banyak orang Kristen, ada rumah sakit Kristen, banyak orang Kristen saat ini yang kelaparan, yang kesulitan, yang menderita. Sama saja semua perbuatan penghilangan nyawa orang dengan sengaja itu juga tetap melanggar. Kita sebagai orang Kristen harus mendoakan. Doakan Yahudi iya, doakan Hamas iya, doakan Palestina iya. Tetapi menjadi pahlawan kesiangan, nah itu yang keliru, guys. Jadi bagi kalian, sepakat, bos ya. Sepakat sama ibu ini kita. Kita sepakat sama ibu ini karena emang begitu adanya. Jadi gini, teman-teman.
Untuk yang kaum Kristen seperti ini memang harus kita lindungi bos ya. Iya, harus kita lindungi. Iya, kita lindungi. Kewajiban sudah sebagai orang Islam yang mayoritas bos. Yang mayoritas. Mereka hidup di kalangan mayoritas Islam bos. Ya kewajiban di kita. Indonesia. Nah, ini harus kita lindungi. Ya harus kita lindungi. Apalagi semenjak ada kasus bom gereja bos. Bom gereja. Itu teroris. Wajib kita lindungi. Waktu yang ramai. Ini yang gereja saja, karena memang kewajiban bos. Wajib kita jaga gereja supaya umat Islam bos. Maksudnya apa? Dari serangan teroris. Ulang dalam perang saja bos, dalam perang. Di dalam masa-masa perang saja, teman-teman ya. Rasulullah itu melarang orang Islam merusak tempat ibadah. Loh, dalam perang kan begitu. Iya, yang nyerang itu siapa? Mengikuti siapa? Enggak tahu mengikuti Islam mana dia. Siapa yang mereka contoh? Yang pasti bukan Nabi bos ya. Iya. Karena kalau Nabi memang seperti ini, enggak boleh. Anak kecil enggak boleh dibunuh, hewan-hewan enggak boleh dibunuh, tumbuhan enggak boleh dirusak. Dalam perang itu loh ya. Dalam perang, tempat ibadah enggak boleh dirusak. Pendeta tokoh agama enggak boleh dibunuh. Enggak boleh. Itu wanita-wanita enggak boleh. Itu aturan dalam perang loh, dalam Nabi Muhammad loh itu. Makanya itu alasan kami menjaga gereja dalam Natal. Soalnya pas Natal itu biasanya terjadi pengeboman bos, dari teroris bos ya. Terus kita menanggapi ini yang terakhir. Saya itu bertanya-tanya, apa yang diajarkan pemimpin umat muslim sehingga mereka sangat taat kepada agamanya. Terutama contoh dalam sholat. Presiden Joko Widodo itu pada saat jam sholat mesti berhenti untuk melaksanakan hukum agamanya. Di pom bensin setiap jam 12 siang tutup kan. Kalau dia berhenti 1 jam sudah kehilangan kesempatan dapat meraup uang seberapa banyak demi menaati perintah agamanya. Agama yang lain pertemuan ibadah seminggu sekali saja pakai bolong-bolong. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Halo. Nah, itu bos, bolong-bolong bos. Gimana teman-teman? Apakah sampean bolong-bolong? Setiap agama lah ya, Islam, Kristen itu pasti ada orang-orang yang agamanya setengah-setengah atau orang-orang fasik bos ya, yang sholatnya nggak lengkap. Mungkin di Islam bos ya, di Islam teman-teman, ini ibadahnya sebentar ya, sebentar. Paling lama paling 10 menit bos ya. Iya, 10 menit. Paling lama itu 10 menit. Udah wiritan lengkap itu sudah. Biasanya 5 menit. Mungkin itu ya, yang bikin orang Islam ibadahnya lebih mudah bos. Ya, kalau orang Kristen mungkin bos kebaktian itu lama mungkin. Seminggu sekali itu, tapi lama mungkin bos ya. Seminggu sekali mungkin mulai jam 8 sampai jam 10 atau sampai jam 11 ya. Yang saya sering lihat itu di gereja kalau minggu pas keluar itu. Keluarnya itu sekitar jam 10 atau jam berapa gitu, jam 11 mungkin itu, mungkin 2 jaman mungkin lah ya. Ibu pendeta ini maksudnya menyemangati jamaahnya bos ya, menyemangati jamaahnya agar tidak bolong-bolong, tambah semangat. Sama kita juga gitu, pas menyemangati kaum umat Islam bos. Ulama-ulama kita ada juga yang kayak gitu bos, mungkin walaupun nggak terekspos bos, ada yang kayak gitu ngomongnya bos. Kalian sholat 5 waktu saja ke masjid kok males berjamaah itu loh. Padahal di masjid ini sholatnya gratis, nggak pakai biaya loh, nggak pakai biaya. Kadang yang aneh ke masjid hanya buat kencing saja, ke toilet terus keluar lagi. Wah, itu ada bu kayak gitu bu ya teman-teman ya. Terus untuk menyemangati, bandingkan dengan agama lain seperti Hindu, Kristen, itu ibadahnya tuh nggak gratis. Di Kristen tuh ada 10%. Di Hindu kalau ibadah masih ribet, nyiapkan sesajen, tumpeng bos untuk sesembahannya. Nah, kenapa mereka lo taat? Walaupun bayar tuh taat mereka melaksanakan agamanya. Lah kita gratis. Ibadah cuma modal sarung saja. Pokoknya asal nutup aurat bos ya. Nggak najis bos ya.
Iya, Berangkat betul, sudah ke masjid nggak apa-apa, nggak bayar. Masuk masjid itu nggak Nggak bayar. gratis. Jika mau sedekah ya seikhlasnya nggak apa-apa. 500 perak nggak apa-apa, 1000 itu pun jika mau. Jika nggak mau nggak apa-apa. Yang penting datang ke masjid gratis kayak gitu, Bu. Kita juga kalau menyemangati, Bu. Dan jika Ibu kenapa bolong-bolong? Mungkin ada yang Bu, ada yang ketiduran, Bu. Ada yang ketiduran. Kenapa dia ketiduran? Ini salah satu umat Ibu loh ya, salah satu umat Ibu. Mungkin dia ketiduran karena apa? Karena malamnya, Bos, Sabtu malamnya dia begadang. Ini yang untuk anak muda-muda ya, Pak. Dia begadang. Begadang kemana? Malam minggu soalnya. Iya, malam minggu. Uh-uh. Dia begadang sampai malam. Akhirnya besok kebaktian dia ketiduran, nggak datang. Begadang kemana? Ke jamaahnya Gus Ikdam, Bu. Mohon maaf, agamanya apa, Mayang? Katolik. Kok nyuaman di tengah-tengah? Garangan wati. Sama temen, cita-citanya mau ngajak saya sholawatan sama Gus Ikdam. Saya kan sering ke rumahnya temen saya. Terus tiap mau tidur sampai pagi itu dengerin Gus Ikdam. Iya, jadi Ya. aku kon ngancani turu. Ya. Nah, kamu yang disuka acara kayak gini apa, Mayang? Rame, terus nyanyi-nyanyi. Rame terus nyanyi-nyanyi ya. Karena kan kebiasaan dia di gereja, Bos, sukanya Nyanyi. ibadahnya nyanyi, Bos ya. Kalau di sini selawatan Salawatan. itu nyanyi, Bos. Ya, Bos ya. Uh-uh. Terus dia nyanyi apa yang bisa, Bos? Selawatan nyanyi-nyanyi nek sing apal ora? Padang bulan. Ya jal yo karo ditabui. Padang bulan, padange kaya rino. Bulane sing awe. Ayang. Mohon maaf, Itu, Bu, umatnya ada salah satu umat Ibu yang nyempil ini. Sebenarnya banyak loh, Bu, umat-umat dari Kristen, Bu, dari non Muslim, entah dari mana saja, Pak ya. Iya. Yang terutama dari Kristen itu yang ikut ke jamaahnya Gus Ikdam ini, Bu. Karena apa, Bos? Nyaman, Bos. Ya, Nyaman. ya, gitu loh. Ya, begini kan, teman-teman ya, ini nggak maksud saya ngeledek loh ya, maksudnya kita hubungan baik, Bu ya, hubungan. Terus kita bergaul bagaimana? Apa bertentangan dengan ayat apa? Janganlah kalian menjadikan orang-orang non Muslim, Nasrani atau Yahudi itu sebagai teman. Apakah bertentangan dengan ayat itu? Ya enggak. Karena apa? Karena Nabi sendiri itu bergaul dengan orang Kristen dan orang Yahudi. Iya. Ya, Bos. Dalam sejarahnya Rasulullah bahkan menjalin hubungan diplomasi dan memberikan perlindungan kepada mereka, orang Kristen dan Yahudi. Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis surat perjanjian damai antara Rasulullah dengan penduduk Kristen Najran. Dalam surat tersebut Rasulullah menjamin keselamatan Bani Najran, dan Nabi melarang untuk menyakiti anak-anak, wanita, dan para pemuka agama Najran. Pun Nabi dengan keras melarang untuk menghancurkan gereja. Nggak boleh, Bos ya. Boleh, Bos. Nggak boleh. Ini nih surat perjanjian damai Rasulullah SAW kepada kaum Najran, Nasrani Najran, Bos ya. Dengan menyebut nama Allah, ini isi surat perjanjiannya, Bos ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini perjanjian tersebut adalah jaminan perlindungan bagi penduduk Najran. Ini sampean bisa baca sendiri lah ya. Ini kita hanya poin-poinnya saja, Bos ya. Oke. Kemudian di kisah yang lain disebutkan suatu hari jenazah orang Yahudi lewat. Nah, ini, Bos ya. Tadi, Ya. Bos ya. Lalu beliau berdiri, kemudian para sahabat berkata, itu adalah jenazah Yahudi. Lantas Rasulullah berkata, bukankah dia juga manusia? Nah, itu, Bos ya. Nah, kemudian ini dalam kitab Ghairul Muslim fil Mujtama. Dalam kitab Ghairul Muslim fil Mujtama al-Islam karya Yusuf Qaradawi, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika hidup di Makkah dan Madinah tak sungkan-sungkan untuk bergaul dengan non-Muslim. Nabi SAW kerap menyempatkan diri untuk bertandang dan bersilaturahmi dengan para tetangga yang non-Muslim. Pun ketika ada tetangga Muslim sakit, Nabi juga tak sungkan untuk mengunjungi dan berbelasungkawa jika ada yang meninggal, Bos. Kayak gitu, Bos, hubungannya, Bos. Kemudian Nabi Muhammad selama di Madinah memiliki sahabat dekat. Ini, Bos, sahabat dekat seorang Yahudi, namanya Mukhairik. Ia adalah seorang pendeta Yahudi yang sangat alim sekaligus seorang hartawan dan kaya raya. Sumber kekayaan Mukhairik adalah sebuah kebun kurma
yang terpendam di sepanjang kota Madinah. Saat perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, Mukhairik ikut serta membantu Rasulullah dan kaum muslimin loh. Mereka itu loh, kayak gitu. Nggak apa-apa, kita nerima bantuan dari agama lain nggak masalah, nggak usah ditolak, nggak masalah, aja. Mukhairik ikut serta membantu Rasulullah dan kaum muslimin. Yang unik, sebelum ia terjun ke medan tempur, ia sempat berwasiat seandainya dirinya meninggal dalam peperangan, ia akan menghibahkan seluruh hartanya untuk digunakan Rasulullah demi kepentingan umat muslim Madinah, tepatnya penduduk Madinah ya. Nah ini, itu. Bahkan jika dia meninggal berwasiat, hartanya itu diserahkan kepada Nabi, bos, untuk kepentingan penduduk Madinah. Karena itu waktu itu, bos, hidup mungkin, bos ya, hidup dalam piagam Madinah ya, bos ya, karena perjanjiannya untuk menjaga kerukunan kan di situ kan, kerukunan. menjaga keamanan kota Madinah kan, itu perjanjiannya. Nah, ini Rasulullah pernah punya sahabat seperti itu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, berteman dengan orang non muslim atau apapun nggak masalah ya, Nggak masalah, tidak ditolong, dibantu, nggak usah kita tolak. Karena ada fenomena-fenomena gitu, bos ya, dibantu nggak mau, nggak usah. dikasih kue nggak mau. Ya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pikiran kita tambah jernih, tambah luas wawasan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.